Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Jarkom dengan nama saya sendiri Fadil Akbar, kemudian Gerald Ilyas Manuel dan Alexander Laurentius. Di sini kami akan menjelaskan eh, bagaimana topologi jaringan dari tugas yang telah diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alex. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringannya. Pertama-tama di sini ada routernya. Router di sini berfungsi untuk mengakses jaringan internet dan membagikan IP ke switch masing-masing. Selanjutnya di sini ada server. Server di sini berfungsi untuk DHCP dan sebagai contoh dari internet itu sendiri. Selanjutnya ada switch lantai satu dan switch lantai 2. Switch lantai satu ini untuk membagikan IP ke PC-PC yang berada di lantai satu. Sedangkan switch lantai 2 untuk PC-PC yang berada di lantai 2. Selanjutnya di sini ada switch di tiap departemen. Itu berfungsi untuk membagikan IP kepada masing-masing PC. Dan PC di sini berfungsi sebagai orang yang mengakses jaringan atau IP. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan eh, tugas yang selanjutnya itu adalah mengakses internet. Nah, jadi di sini kami menambahkan yang namanya server. Kemudian dari servernya sendiri itu dikasih IP, dikasih IP, ntar di desktop. Nah, ini kami mencontohkan IP-nya tuh 888, kemudian subnet masknya /24. Oke, kemudian eh, di sini kami juga mengonkan yang namanya HTTP dan HTTPS agar Google nanti bisa terbuka. Kemudian di sini terdapat settingan DNS juga, yang dimana ini seolah-olah seperti eh, internet luar, yaitu Google-nya. Di setting namanya www.google.com, type-nya record, dan detailnya sesuai dengan IP-nya. Oke. Kemudian di routernya itu kami mengkonfigurasikan server ini, yang dimana eh, server ini yang dimana kami mengganti IP yang terdapat pada routernya. Pertama, IP sesuai dengan kabelnya itu ada interface diatur ke CLI dari routernya itu interface FA0/0. Kemudian ditambahkan IP-nya 88 tadi dan subnet match-nya. Kemudian terdapat konfigurasi NAT yang dimana NAT itu merupakan sebagai eh, network. Pokoknya dia tuh mau konversi gitu IP. Kemudian terdapat konfigurasi kemudian terdapat no shutdown yang artinya router pada kabel itu dinyalain. Kemudian selanjutnya eh, kita alirkan di karena yang mau diinternetkan itu di switch pemasaran, maka kita akan mengarahkan akan mengasih IP di interface kabel yang terhubung pada switch lantai satu ini dan pemasarannya, yaitu eh, interface FA1/0. Kemudian dihubung sama dikasih IP kayak tadi, IP address 8.8.8 dan subnet masknya. Kemudian terdapat konfigurasi NAT juga sama. Kalau yang tadi itu konfigurasinya sebagai outside karena keluar, dan yang switch ini sebagai inside karena jaringan masuk ke dalam. Kemudian sama-sama diberi no shutdown yang artinya eh, diaktifkan dari routernya. Kemudian dikasih akses lagi yang dimana perintahnya itu akses list satu permit, terus eh, sesuai dengan kabel yang terdapat IP yang terdapat pada switch lantai satu. Kemudian bawahnya kasih lagi IP NAT inside source list satu interface FA0/0. Oke, itu
dilakuin untuk kedua kedua konfigurasi antara server ataupun switch lantai satu. Kayak di sini saya akan mencoba ping masuk ke command prompt ping 8.8.8.8. Kita tunggu. Nah, ini udah tandanya kalau misalkan muncul seperti ini, itu tandanya eh, ke menyambung ke internet luar itu udah terhubung. Ini kita coba juga ping www.google.com sesuai dengan DNS yang telah kita sambungkan tadi. Nah, sama itu juga udah ke ping tandanya berhasil, tidak ada request network lagi. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Lanjut, saya alihkan ke teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang di departemen. eh, Sekarang saya akan menjelaskan untuk pengalamatan IP di eh, departemen produksi, di mana untuk perintah di produksi ini kita disuruh untuk memberikan alamat IP dengan menggunakan DHCP. Nah, langkah yang diperlukan untuk melakukan itu adalah pergi ke router untuk melakukan konfigurasi di mana di router ini kita memberikan IP kita terlebih dahulu, misalnya 192, 168, 11. Lalu kita buat suatu pool atau suatu kolam IP di mana eh, misalnya contohnya 192.168.01. Nah, ini nanti dari pool ini maka akan otomatis DHCP ini dibuat di mana router akan memberikan kepada eh, PC-PC ini alamat yang eh, berada pada jaringan tersebut. Misalnya dari 192.168.01, lalu PC selanjutnya 02 dan lain-lainnya. Di mana semua PC itu akan mendapatkan alamat IP yang berbeda namun dalam satu jaringan yang sama. Selanjutnya, Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor dua, yaitu teknik sniffing dengan menggunakan dua PC. Di sini saya menggunakan satu host dan satunya dari virtual mesin. Di sini virtual mesinnya pertama-tama harus disetting, lalu kita ke network. Di networknya ini attach to-nya harus Bridget adapter. Lalu di advance ini, untuk Prometheus mode-nya ini harus allow all dan cable connected-nya harus di checklist. Hal ini untuk biar bisa terhubung antara VirtualBox dan hostnya. Lalu di sini langsung start saja. Di sini saya clear terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat IP-nya. Di sini bisa dilihat IP-nya 192.168.1.12. Lalu kita bisa buka Wireshark-nya. Di Wireshark ini kita bisa klik Wi-Fi karena terhubung di Wi-Fi yang sama. Di Wi-Fi ini pada kolom filter kita bisa klik IP titik ADDR sama dengan IP yang tadi. Lalu di sini kita bisa apply. Nah, lalu pada VirtualBox yang tadi, kita bisa mengakses website berupa HTTP. Contohnya menggunakan perintah curl, lalu HTTP trik 2 slash slash example.com. Nah, di sini sudah terakses dari website example.com ya. Ketika kita cek di Wireshark, di sini tambahan saja HTTP agar mudah dicarinya. Nah, di sini sudah muncul ada dua.
Di sini kita bisa, untuk memastikan kita bisa klik kanan pada yang di get ini, lalu follow HTTP stream. Di sini sudah terlihat di title-nya example domain dan semuanya juga sama sesuai yang ada di VirtualBox ya. Untuk menambahkan contoh lain, saya bisa mengakses neverssl.com. Nah, di sini website dari neverssl.com sudah terbuka. Ketika kita buka Wireshark-nya, kita bisa menggunakan filter yang sama. Nah, yang ini. Nah, di sini sudah terdapat dua websitenya. Yang pertama ada example.com di sini, dan yang kedua ada neverssl.com. Lalu untuk pertanyaan pertama itu, cari pada protokol apa dan timestamp berapa aktivitas komputer korban yang terdeteksi melakukan akses situs web. Di sini itu untuk protokolnya itu ada protokol HTTP karena tadi saya mengakses menggunakan HTTP. Lalu timestampnya itu di sini ada 36.70.28.16 dan 104.37.18.76. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya yang sesuai dengan jelaskan teman saya tadi. Kenapa aktivitas komputer korban dapat terdeteksi oleh penyerang atau sniffing? Jawabannya itu karena sniffing bekerja dengan menangkap semua paket data yang lewat di jaringan, terutama jika korban dan penyerang itu berada di dalam jaringan yang sama. Yang kedua, tidak adanya enkripsi pada data seperti HTTP, FTP, dan Telnet. Kemudian selanjutnya itu jaringan menggunakan hub atau switch tanpa port isolation, sehingga paket bisa tersebar ke banyak port. Oke, yang terakhir itu terdapat penyerang menggunakan teknik ARP, spoofing atau positioning atau MITM, man in the middle, untuk memposisikan dirinya sebagai gateway. Oke, untuk pertanyaan dua, sekian dari saya. Pertanyaan tiga dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab eh, nomor tiga, apa langkah-langkah tepat menurut Anda untuk mencegah aktivitas komputer korban terhindar dari sniffing pada sebuah jaringan internet? Menurut saya eh, langkah-langkahnya cukup mudah ya, karena pada website biasanya sekarang sudah menggunakan eh, protokol HTTPS semua, bukan HTTP lagi. Alasannya karena protokol HTTP ini tidak dienkripsi bagian-bagian yang mengandung informasi sensitif seperti login, username, dan lain-lain. Tetapi kalau HTTPS dia sudah mengenkripsi datanya dulu, baru dikirimkan ke tempat lain. Ini mengakibatkan kalau seperti yang kawan saya contohkan tadi di sniffing, tidak akan berguna informasinya karena dia akan mendapatkan data yang sudah dienkripsi. Lalu selanjutnya solusi satunya adalah menggunakan VPN, di mana semua lalu lintas internetnya itu sudah dienkripsi dulu, sehingga sniffing ini seperti tadi saya bilang tidak berguna karena datanya sudah dienkripsi dan tidak bisa didekripsi oleh Wireshark. Uh, Begitu saja soal bagian dua dari kelompok kami. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman saya yang telah menjelaskan dan juga kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.